Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan sholat jamaah zuhur. Selanjutnya kita akan mengikuti program kantor Kementerian Agama Gemar Ramadan 1443 Hijriah, mengejar rahmah menggapai maghfirah. Pada episode ke-12 dengan tema Al-Quran sebagai obat dan rahmat akan disampaikan oleh Tengku penyuluh kita, Tengku Mulkhaidir SMK. Tengku dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk bagi kita untuk bagaimana hidup dalam kehidupan ini. Semua adalah patron pada Rasulullah. Maka mengingat saja Rasul sudah mendapatkan syafaat, dan syafaat itu akan kita peroleh nanti di akhirat kelak. Dan saya hormati Bapak Kapolmana Haji Yasih hadir hari ini sebagai penghormatan saya dan penghormatan kami. Kemudian Bapak Kasubag Haji Murdani serta kasih-kasih di organisasi Kementerian Agama Kota Sabang. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan umur yang panjang untuk bisa selalu beribadah, memperbanyak amal ibadah dalam bulan puasa ini. Khususnya kesempatan ini tentunya tidak semua dapat memperoleh kesempatan hidup seperti ini. Kalau kita seorang hamba Allah tapi yang udik maka cara agak kagak tinggal kita ada yang sudah meninggal, ada yang di rumah sakit dan terhad kehidupan, tapi ini alhamdulillah lo mencari diberi sehat. Ini artinya apa? Kita sekarang kepekaan dalam diri kita, peka atas segala dan merasakan segala akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Melalui apa? Melalui jalan pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka memperbanyak, salah satunya adalah memperbanyak bacaan suci Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai wadah energi di mana memberikan energi positif ketika kita selalu membaca Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca mempunyai nilai-nilai. Setiap ayat huruf yang kita baca mempunyai nilai. Di samping itu rikmah dan intonasi di dalam bacaan Al-Quran yang kita baca itu adalah sebagai intonasi ataupun sebagai penguat elektromagnetik. Artinya di dalam kita membaca Al-Quran dengan nuzuk, artinya dengan khusyuk. Ketika dalam keadaan sakit, tidak terasa sakit kita itu. Kita yang menderita sakit itu akan merasa sakit. Bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit yang diberikan Allah? Dikatakan tidak ada penyakit Nabi Ayub yang terjadi sebelumnya atau terjadi masa sekarang. Nabi Ayub alaihissalam sabar dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita ibadah salat dengan sembahyang dengan khusyuk, kena ayat Al-Quran, ada kena ayat Al-Quran tanpa sengaja nyamuk sudah gigit di anggota tubuh kita, tapi tidak terasa gigitan itu. Tapi terasa gigitan itu setelah kita salam salat, baru tahu bahwa kita sudah berdarah. Mulai kali bacaan, dan aku bacaan, kamu aja jamu bacaan.
ke pacar. Nah, pacar ini dengan sembayang pekem darah. Pernah tumur lagi itu anak pagi anak tumur. Padahal ye kan pacar. Nah, itu artinya apa? Kita nggak tahu. Nah, sudah penuh digigit dulu pil darahnya baru lepuh ketika sadar. Maka hari ini kesadaran dalam kita membaca Al-Quran, keimanan kita dalam baca Al-Quran masih dipertanyakan. Tingkat kita keimanan kepada Al-Quran masih dipertanyakan. Belum lagi dalam rukun-rukun daripada iman lain. Rukun kepada mengimani adanya kitab Allah itu bukan sekedar saja membaca, tapi menelaah apa perintah, apa makna di dalam Al-Quran itu yang menjadikan motivasi kita hidup dalam dunia ini. Maka ini kendalanya hari ini. Ketika melihat suatu persoalan, dan persoalan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itulah sebagai keyakinan hari ini yang digali oleh orang-orang Barat, digali oleh orang-orang yang profesor. Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Ketika digali isi Al-Quran itu menjawab tantangan zaman. Nabuyuhan, ketemu Nabuyu. Jadi semua apa ni? Ketemu Nabuyu ketemu Nabuyu. Ya, ini artinya apa? Kesadaran, keyakinan bahwa semua yang kita baca mempunyai resiko. Apa resikonya? Satu, membaca Quran mendapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, kemudian mendapatkan nilai asyifa wa rahmah, dapat syifa, obat, penawar. Di mana orang yang berpengaruh sakit yang menderita bertahun-tahun, ketika dia amalkan Al-Quran, dia bacakan Al-Quran, penyakit itu artinya di dalam penelitian bahwa segala ucapan yang diucapkan dari kebaikan dari Al-Quran itu kuman-kuman ataupun dikatakan dengan kanker, ya, penyakit-penyakit yang sudah lama dialami, akhirnya kanker itu hilang. Terjadi banyak kenyataan-kenyataan di lapangan. Ketika berobat di luar negeri, pulang dari luar negeri, kemudian penyakit itu hilang. Kenapa? Dia meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi penawar obat bagi dirinya. Ini sebabnya perlu penyadaran dan keyakinan bahwa nilai-nilai Al-Quran itu memberikan elektromagnetik, kekuatan positif. Ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu menjadi obat, maka sedang jamaah salat zuhur, yaitu dalam rangka atau Kementerian Agama Kota Sabang mau mempersembahkan tentang Gemar ini sebenarnya adalah sebagai tolak ukur kita bahwa kita hari ini bukan mengguru tapi saling mengingatkan. Makin kita orang tua dulu ketika mau menjelang tidur beliau membaca Quran. Hari ini orang tua kita hari ini berbeda dengan orang tua dahulu. Orang tua hari ini ketika menjelang tidur Facebooknya yang hidup, Facebook. Nah, ini kita lihat generasi hari ini. Ada juga generasi hari ini bukan Quran yang dipegang oleh kakek-kakek, main skater, katuha dan ajuco mentel main skater, yang penyakit. Ini juga persoalan. Kenapa mereka tidak yakin, tidak menyadari bahwa Al-Quran itu adalah solusi dalam kehidupannya. Maka marilah pada kesempatan yang mulia ini kita membumi artinya menggemar membaca Al-Quran dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan kita susah. Maka semua itu akan menjadi terang benderang di alam barzakh, di alam kubur, di pada mahsyar yang tidak ada lagi yang kita minta bantu kecuali nafsi-nafsi yang di pada mahsyar yang begitu panas gelap dan begitu mataharinya itu kalau kita katakan adalah sejengkal, arti sejengkal itu berapa kilo dalam pemahaman hari ini, sebenarnya bukan itu persoalannya. Panas, kemudian panas itu dibarengi dengan kita keimanan pada Al-Quran, niscaya akan diberikan anti
anti panasnya. Dengan apa? Dengan menghafalkan Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita hari ini semua Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan nilai-nilai membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini, dan kemudian kita dipertemukan lagi nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Organisasi Kementerian Agama bukan hanya saja di dunia ini, tapi kita akan kembali ke akhirat kelak, bertemu seperti semula. Mudah-mudahan kita bersama kawan-kawan atau teman-teman yang telah meninggalkan kita. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini, dan lebih dan kurang mohon maaf mungkin teman-teman penyuluh yang sudah halangan hari ini. Dr. Hendra Balhan mungkin ada halangan dan beliau tidak sempat hadir. InsyaAllah akan digantikan pada session yang lain. Dalam kesempatan ini intinya ada kesimpulannya, marilah kita galakkan membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita salah satu adalah orang-orang yang selalu menjaga Al-Quran. Di samping Allah selalu mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran itu yang aku yang akan menjaganya. Dengan apa? Banyak penghafal Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, sehingga akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.